Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alizara Nurtasari, NIM 102230058 dari kelas SMP. Di sini saya akan mempresentasikan kaidah fikih tentang pemerintahan. Kaidah yang pertama yaitu tasarruful imam ala rakyati manudun bil maslahah, yang artinya tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Jadi sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, diperlukan ketegasan dan kebijakan untuk memihak kepentingan publik dan terorientasi kepada kemaslahatan. Kebijakan dan keputusan yang diambil seorang pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau diri sendiri. Pemimpin suatu pemerintahan dalam mengambil kebijakan atau keputusan harus terorientasi dengan baik serta membawa rakyatnya kepada kemaslahatan baik duniawi maupun ukhrawi. Sumber dalil dari kaidah ini adalah dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Kulukum ra'i wa mas'ulun an ra'iyatihi," yang artinya kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari kaidah ini adalah sebagai pemimpin harus mempunyai harus sebagai pemimpin yang berdaulat, harus diakui kepimpinannya serta memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang baik dan adanya rakyat yang dipimpin. Contoh penerapan dari kaidah ini adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia nikah. Pada penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu diterapkan batas-batas usia untuk perkawinan. Selanjutnya yaitu kaidah yang kedua, al-buruju minal khilafi mustahabun, yang artinya keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi. Maksud dari kaidah ini adalah sering sekali kita terjadi perbedaan pendapat antara satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Dari perbedaan pendapat ini menjadikan salah satu alternatif untuk memecahkan satu permasalahan. Tetapi mencari jalan keluar untuk meraih kesepakatan agar disenangi. Hal ini agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali, sehingga menghindari perbedaan agar tidak terjadi perselisihan itu dianjurkan. Dalam menyikapi perbedaan, kaidah ini menyarankan sebuah sikap yang dianjurkan dari kaidah ini adalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang masih dalam wilayah perdebatan dengan cara keluar dari perbedaan yang ada. Jika wilayah itu tentang keharaman sesuatu, maka menghindari sesuatu dan tidak melakukan sesuatu adalah hal yang disenangi. Semua ini dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan agama, pemerintah, ataupun kehidupan sehari-hari. Sumber dalil dari kaidah ini adalah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni ismun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka-prasangka, karena sebagian prasangka adalah menyebabkan dosa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari kaidah ini adalah perbedaan pendapat tersebut tidak berbenturan dengan nas maupun hukum yang sedang berlaku, serta dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang sama-sama kuatnya. Contoh penerapan dari kaidah ini adalah pemilu 2024 di Indonesia
Muhaimin, yang kedua ada Prabowo dan Gibran, dan yang ketiga ada Ganjar dan Mahfud, yang tentunya memiliki visi dan misi yang berbeda. Ketika terjadi pemilu, paslon nomor 2 lah yang menjadi pemenang pemilu. Jika Mahfud terpilih menjadi menteri salah satu kabinet dari paslon nomor 2 Prabowo Gibran, maka mau tidak mau Mahfud harus mengikuti visi misi dari paslon nomor 2 yaitu Prabowo dan Gibran, dan meninggalkan perbedaan visi misi yang dimilikinya. Seperti itu. Selanjutnya kaidah yang ketiga yaitu layung tubuh fidaril Islam al-wudhu bijahlil ahkam, yang artinya tidak diterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum. Yang dimaksudkan di sini adalah suatu benda yang dimaksudkan tidak tahu hukum adalah hukum yang bersifat umum, karena semestinya masyarakat sudah mengetahuinya, seperti menaati ulil amri itu diwajibkan, sholat diwajibkan, dan zakat diwajibkan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu sumber dalil dari kaidah yang ketiga ini ada dari Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan baik bagi kamu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari kaidah ini adalah suatu perkara yang sudah diketahui secara seksama bahwasanya ia termasuk dalam ajaran agama Islam, sehingga umat muslim sudah pasti mengetahuinya. Jika sudah seperti ini, maka tidak ada alasan bagi umat muslim untuk tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan dari kaidah ini ialah tidak ada alasan bagi pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM dengan alasan tidak mengetahui kewajiban mempunyai SIM, karena kewajiban memiliki SIM adalah sesuatu hal yang sudah pasti diketahui secara umum. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kaidah yang terakhir yaitu al-aslu fi alaqati al-silmu, yang berarti hukum asal dalam hubungan antara negara adalah perdamaian. Jadi ajaran baik dalam antara manusia maupun antara negara adalah perdamaian. Jika terjadi perang itu hanya untuk mempertahankan diri. Perang itu bersifat temporer dan dilakukan jika satu-satunya penyelesaian adalah peperangan. Apabila terjadi terpaksa peperangan, maka harus diupayakan untuk kembali kepada perdamaian baik secara penghentian sementara, perjanjian, ataupun melalui lembaga arbitrase. Yang selanjutnya yaitu sumber dalil dari kaidah ini diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi bahwasanya Rasulullah bersabda, "Utruku turkana urakuhum," yang artinya tinggalkan bangsa Turki sebagaimana mereka meninggalkan kalian. Hadis ini menjelaskan bahwa larangan Nabi untuk memulai penyerangan terhadap mereka, karena selama mereka menjaga perdamaian dan menghindari peperangan dan berkomitmen untuk tidak melakukan penyerangan terhadap kaum muslim. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup dari kaidah ini adalah saling membantu antara bangsa satu sama lain dalam berbagai bidang, serta melakukan hubungan internasional juga dilakukan jika peperangan untuk mengupayakan menghindari peperangan dan mewujudkan perdamaian. Contoh dari kaidah yang terakhir ini yaitu pada tahun 1988 sampai 1990
Kamboja dan situasi damai di Kamboja kembali tercapai. Seperti itu. Cukup sekian video presentasi dari saya. Semoga video saya dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik.